Setelah dilanda banjir 16 Maret 2025, Wakil Pimpinan MPR RI turun salurkan bantuan. Muhammad Akbar bersama rombongan didampingi oleh Wakil Bupati Toli-Toli, Sekretaris Daerah dan Kapolres Toli-Toli menyampaikan bahwa bantuan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk masyarakat yang terdampak banjir di beberapa daerah. Dan kami yang melaksanakan agenda ini terbagi dalam beberapa lokasi di Sulawesi Tengah, termasuk Parigi Motong dan Toli-Toli yang juga terdampak banjir belum lama ini. Setengah memang juga hanya Toli-Toli saja, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Toli-Toli yang terkena dampak banjir dan Kabupaten Morowali. Dan memang setelah saya mendapatkan informasi, yaitu salah satunya karena curah hujan yang sangat tinggi. Tetapi selain itu juga memang jadi juga Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan bahwa pemerintah daerah pun sudah kan memang kemarin ada informasi perihal mengenai gorong-gorong yang sangat kecil drainasinya, tapi sudah dilakukan revitalisasi gorong-gorong. Dan kalaupun ada hal-hal yang lainnya, memang ini masih memerlukan waktu dan masih memerlukan support bukan hanya dari pemerintah kabupaten, tapi perlu ada tangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Justru itu pentingnya adanya kolaborasi. Makanya hari ini saya hadir di wilayah Toli-Toli, wilayah Kabupaten Parigi Motong. Teman-teman DPD lainnya, kami bagi wilayah. Teman-teman DPD lainnya ada yang fokus di wilayah Bangil, ada yang fokus di wilayah Morowali. Ini yang perlu menjadi masukan kepada pemerintah kabupaten, sehingga dalam kerja-kerja pelaksanaan yang menyangkut mengenai persoalan banjir ini bisa teratasi dengan baik, sehingga tidak terjadi lagi persoalan-persoalan banjir. Tentu tadi saya sudah sampaikan bahwa kami semua, pemerintah Kabupaten Toli-Toli maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, punya niat yang sama. Niatnya untuk membangun Kabupaten Toli-Toli. Tapi kendalanya di anggaran dan regulasi, di mana sungai itu adalah kewenangan provinsi, sehingga kabupaten tidak bisa ambil alih. Ini nanti perlu memang pemerintah provinsi juga duduk bersama kami perwakilan dari DPD, sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan di kabupaten ataupun di provinsi, kita bisa mencarikan jalan solusi atau alternatif lain. Persoalan mengenai efisiensi pun, kalau menurut kami yang ada di pusat, memang ini bukan menjadi alasan yang berat untuk pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi. Saya pikir kalau kita bisa duduk bersama, kita bisa mencari jalan solusi alternatif lain, sehingga apa yang menjadi persoalan di kabupaten-kabupaten yang ada Sulawesi Tengah itu bisa teratasi. Tapi siap untuk anggaran penanganan bencana di Toli-Toli. Prinsipnya bukan cuma hanya anggaran, prinsipnya selagi itu untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah, kami perwakilan di DPD RI ada 4, perwakilan DPR RI ada 7, belum lagi perwakilan kita yang ada di kementerian-kementerian. Kita siap untuk membangun Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi bantuan yang pertama itu ada bantuan sembako, kedua ada bantuan selimut, ada bantuan alat tidur, kasur, kemudian ada meliputi bantuan untuk health kit, dan ada juga bantuan untuk Terakhir ini Pak, untuk kedepannya ini merupakan kunjungan kerja Bapak pertama kali di Kabupaten Toli-Toli ya. Harapannya di Kabupaten Toli-Toli, di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Toli-Toli khususnya itu seperti apa harapannya ke depan? Tentu ini kunjungan datang pada siang hari ini adalah kunjungan biasa, salah satu kunjungan biasa juga ya. Harapan saya dengan saya turun di Kabupaten Toli-Toli ini bisa menjadi bahan PR saya dalam rangka untuk membangun sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, sehingga
pembangunan di kabupaten-kabupaten, khususnya di Kabupaten Toli-Toli itu bisa kita cari solusi bersama-sama. Dan saya bukan hanya dalam masa reses, tapi setiap saat saya berkomunikasi dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, dengan Pak Wakil Bupati, dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Anytime 24 jam, selagi ya komunikasi bukan hanya sebatas ketemu, tapi kita bisa melalui sosial media, melalui apapun itu, kita 24 jam siap untuk membangun pembangunan Kabupaten Toli-Toli. Setelah menyalurkan bantuan, rombongan bersilaturahmi dan berdialog dengan masyarakat pelaku UMKM di Toli-Toli Plaza. Saat memberikan keterangan, Muhammad Akbar menyampaikan bahwa pemerintah dan kami sebagai wakil rakyat Sulawesi Tengah akan tetap memperhatikan kekurangan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah, terkhusus Kabupaten Toli-Toli. Namun kami juga butuh bantuan dan kolaborasi dari semua pihak untuk bersama-sama membangun negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar BPC HIPMI Kabupaten Toli-Toli yang mana pada siang hari ini telah memfasilitasi saya dengan pemerintah kabupaten dalam rangka meninjau plaza yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Sejujurnya ini saya terakhir masuk ke dalam plaza ini tahun 2005. Jadi saya perlu bisa lihat lagi, ternyata kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan. Tetapi memang dalam kesempatan silaturahmi hari ini, tadi saya juga sudah berbicara dengan Pak Bupati bahwa memang ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten, tentu ini juga menjadi tanggung jawab saya selaku perwakilan dari Sulawesi Tengah yang juga memang sejak awal saya mempunyai komitmen besar untuk bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun daerah kita tercinta. Kedua yang bisa saya sampaikan bahwa di MPR tersendiri saya mempunyai program adalah dana aspirasi masyarakat. Tentu ini juga yang bisa dikolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Selain dari itu juga saya minta hadir dari teman-teman pelaku ekonomi kreatif Gcraft Toli-Toli yang hadir juga hari ini. Karena kenapa? Memang perlu kita duduk bersama sehingga para pelaku UMKM dan para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini bisa sinergi. Nah, tadi sudah disampaikan juga beberapa hal mengenai posisi pemerintah atau posisi swasta. Nah, nanti itu akan bisa disampaikan dari Pak Wabub. Yang jelas, Pak Wabub juga sudah menyampaikan bahwa ke depan ini akan menjadi mall pelayanan publik. Nah, ini perlu kolaborasi antara pemerintah dan swasta maupun dengan pemerintah pusat. Jadi pada prinsipnya insya Allah kami semua akan berkomitmen. Tentu kita semua menginginkan sehingga Plaza Kabupaten Toli-Toli ini bisa hidup kembali seperti yang kita ketahui bahwa ini menjadi ikonik dari Kabupaten Toli-Toli. Karena pertumbuhan perekonomian itu bisa bangkit kalau misalnya memang pelaku-pelaku UMKM-nya sejahtera dan pelaku ekonomi kreatif juga bisa diberikan ruang untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Insya Allah apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, balik Jakarta selepas ini saya akan carikan jalan solusinya. Seperti tadi Pak Bupati juga mengingatkan ada beberapa hal program-program yang bisa sinergi dengan pemerintah pusat. Itu nanti langsung kita eksekusi karena saya itu lebih suka langsung eksekusi. Jadi kalau bisa nanti biarkan kami pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi bekerja, yakin dan percaya niatan kami sama, niatan kami ingin membangun Kabupaten Toli dan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau misalnya masih ada yang mau menyampaikan, saya akan catat sehingga ini bisa jadi bahan saya juga ke Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM maupun Kementerian Perdagangan. Nah, karena tiga aspek ini yang menyangkut saya lihat untuk pembangunan plaza Kabupaten Toli-Toli. Nah mungkin itu, adapun nanti keterlibatan para perusahaan-perusahaan swasta itu kita harus duduk bersama. Sehingga ini bukan cuma diuntungkan kepada pihak swasta,
tapi pemerintah kabupaten pun mendapatkan insentif yang memang ini berdampak positif untuk Kabupaten Toli-Toli. Nah mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga Wakil Bupati Muhammad Besar Bantilan menyampaikan bahwa apa yang dikeluhkan masyarakat tentang bangunan Plaza Toli-Toli sudah kami pikirkan sejak awal. Hanya kami tidak bisa berbuat karena masih terkendala dengan kontrak pengelola di Plaza Toli-Toli ini. Karena kontrak pengelola disepakati selama 30 tahun sebagai hak guna usaha atau HGU. Sehingga pemeliharaan fasilitas yang ada di plaza ini harus dilakukan oleh pengelola sesuai dengan isi perjanjian. Namun pemerintah daerah akan merenovasi bangunan ini setelah HGU selesai. Tim Liputan Kominfo, Toli-Toli. Jadi ada dua pertanyaan. Sebenarnya sih saya harap nih banyak Pak yang bertanya. Tapi dua pertanyaan juga tujuannya sama. Jadi yang saya mau jelaskan dulu Pak tentang status Toli-Toli Plaza. Ini yang selalu sebenarnya saya sudah sampaikan di media sosial, baik itu di TikTok, di IG, dan di Facebook, bahwa status dari Toli-Toli Plaza ini adalah HGU, hak guna usaha. HGU-nya itu selama 30 tahun, Bapak Ibu. 30 tahun, sampai saya belum cek berakhirnya kapan, tapi menurut ketum tadi 2027. Nah mungkin setelah Haji Fahri meninggal, ini di take over oleh toko lain. Sehingga yang menjadi pengelola pada saat itu sampai sekarang, dari saat itu sampai sekarang masih sama Pak. Saya kira kita tahu lah ya pengelolanya siapa. Nah HGU ini dia mengikat kontrak dengan Pemda selama 30 tahun Pak. Artinya seluruh pengelolaan Toli-Toli Plaza ini dia yang harus mengelola kerusakan, kebocoran, bukan Pemda. Karena status lahannya ini dia kontrak sampai 30 tahun Pak. Inilah yang menghalangi Pemda untuk merenovasi Toli-Toli Plaza ini. Tidak bisa pakai uang Pemda, baik daerah maupun pusat. Nah, karena kita mau pakai uang negara, uang daerah, dia diatur secara undang-undang. Uang itu bisa dipakai dalam hal ini. Nah, itu terkendalanya Pak sebenarnya. Sebenarnya dari 2021 ketika kita masuk dilantik, ini sudah ada di pikiran kita Pak. Makanya kita panggil rapat semua pihak. Ternyata tidak bisa kita intervensi dulu Pak sebelum HGU-nya selesai. Tapi dalam klausul kontrak itu sebenarnya ada bunyi kita bisa menarik ini sebagai aset secara paksa kalau ada terjadi beberapa pelanggaran yang berbunyi dengan antara Pemda dengan pengelola. Nah itu sebenarnya ini tadi Pak, kita sudah pikirkan bahwa kita mau menghidupkan perekonomian di sini, kita kasih bagus, kita kasih cantik dengan anggaran Pemda. Makanya saya 2022 dengan Pak Yus, waktu itu beliau masih Kepala Dinas Perdagangan, kita pernah ketemu dengan Menteri Pak, Menteri Perdagangan, waktu itu masih Bapak Zulkifli Hasan. Kita minta proposal itu renovasi 2 pasar dan 1 plaza, itu 45 miliar. Biayanya, karena kalau pakai uang Pemda ini sudah pasti tidak bisa selesai. Nah, tapi sampai sekarang ya namanya kita meminta ke kementerian, bisa dikasih bisa tidak. Tapi upaya-upaya ini untuk menghidupkan Toli-Toli Plaza ini sudah ada. Kita rencana kalau turun itu anggaran, kita tarik ini jadi aset Pemda. Nah jadi di atas ini Pak rencananya, insya Allah kalau dia sudah kembali, kalau betul yang Pak Ahmad, saya belum update kapan dia selesai, tapi Pak Ketum bilang tadi 2027. Jadi di atas ini Pak kita akan bikin mall, bukan mall tempat baju, tapi mall pelayanan publik. Jadi di sini ada bank-bank, nanti ada apa? Dinas-dinas perizinan, ada capil, ada samsat. Jadi Bapak mau urus KTP di sini, di sini, urus KTP di sini, bayar SIM di sini, bayar STNK di sini, terus urus surat keterangan BPJS ada di sini, mau store pajak bangunan juga ada di sini. Jadi orang akan datang ke atas. Kalau orang datang ke atas, dia di bawah dia akan lihat jualan-jualannya. Bapak ada baju tak gantong-gantong, ada mainan-mainan. Sudah di otak semua ini Pak. Cuma kita terkendala regulasi. Jadi inilah yang saya maksud kepada kita semua. Tolong disampaikan juga kepada keluarga bahwa niat baik kita ada untuk menghidupkan. Karena kita juga tidak mau siapapun pemerintah tidak mau Pak.
ekonomi di tol-tol itu tidak jalan. Siapapun, dia pasti akan berusaha bagaimana ekonomi itu jalan. Nah, pusat perbelanjaan ini akan kita perbaiki. Bapak tenang saja, makanya mulai kita tata ini Pak. Kota Tanjung Batu sudah mulai kita bikinkan anjungan. Kalau Bapak lihat anggaran Pak untuk Tanjung Batu tahun ini itu sudah cantik sekali Pak. Supaya orang datang ke sana dia bisa singgah di sini. Cuma sayangnya kita efisiensi dari pemerintah pusat. Kita sudah kota ini Pak tahun ini sebenarnya berdasarkan KUA PPAS kebijakan umum anggaran plafon anggaran prioritas sementara untuk tahun 2025 sebenarnya 70% anggaran Pemda ini sudah mengarah ke kecantikan kota. Air bersih kita anggarkan 5M. Ini anjungan tempatnya orang Ani ini Ibu Ani jual pisang EGP itu sudah ditata kayak pantai Losari, ditehel kasih bagus apa sudah semuanya. Dari bulan 11 tahun lalu kita sudah tetapkan anggarannya dengan DPR, tapi karena ada perintah dari pusat Perpres nomor 1, coba Presiden kasih keluar peraturan Presiden nomor 1 itu efisiensi anggaran, sehingga air bersih dalam kota 5M, anjungan ini, pasar pun sudah kita anggarkan Pak. Itu terancam ya, saya belum bilang hilang, karena kita masih berusaha supaya itu barang tetap masuk. Kita jujur saja Pak, puluhan M kita hilang tahun ini, jujur saja. Nah itu rata-rata penganggaran untuk mempercantik kota, aspal, lampu, anjungan Tanjung Batu, pasar Susumbolan. Nah inilah, jadi saya kira ini kendala-kendala kita. Ya tapi memang Pak, jujur, ekonomi sekarang terpuruk ya, kita semua tahu. Bukan berarti terpuruk. Kita kalau ke Tanah Abang, terus kan sering ke Tanah Abang ini beli baju partai, beli bendera. Bayangkan di sana Pak, maka kita tanya-tanya penjual itu hanya laku yang di dekat tangga eskalator sekarang di tepi Tanah Abang itu. Di dalam-dalam sudah tutup. Orang dulu Pak omsetnya 80 juta satu hari, sekarang 5 juta pun mereka bersyukur. Yang di lorong-lorong itu dia bilang Pak 500.000 saya kita sudah bersyukur sekarang ini. Jadi memang pabrik Sritex tutup, pabrik kain itu Pak, yang di Solo itu 20.000 karyawan tutup. Memang bisnis baju ini ya kita tahulah perilaku masyarakat berubah tentang belanja Pak. Mereka mau online, hanya di rumah duduk-duduk, baju sudah datang. Nah, mereka tidak capek-capek lagi. Dan ini jadi kendala di bapak-bapak punya distributor di Tanah Abang, karena saya tanya-tanya orang Pak, kita orang ini dilema, kita orang mau tutup atau mau jual online, bagaimana kita punya pengecer ratusan pengecer di Indonesia, termasuk bapak-bapak mungkin, dan mereka mau bisnis bagaimana? Jadi memang inilah tantangan kita. Yang jelas ada Pak Wakil di sini, Pak Wakil Ketua MPR, mungkin kita bisa, beliau tadi sudah menyampaikan kepada saya, kepada kita semua bahwa beliau ada dana aspirasi, dan kita minta juga beliau sudah sampaikan tadi beliau akan berkomunikasi dengan bank-bank untuk mempermudah kredit usaha ya, terutama untuk adik-adik kita, teman-temanku, saudara-saudaraku, pengusaha-pengusaha di HIPMI. Jadi kita bisa, bapak-bapak juga mungkin bisa mengembangkan usaha ya, dengan cara mungkin bisnis lain kita jual via online atau seperti apa, nanti tinggal kita pikirkan sama-sama. Tapi untuk plaza ini saya kira statusnya sudah seperti itu Pak ya, nanti kita lihat bagaimana regulasinya. Tapi memang untuk kita mengintervensi plaza ini belum bisa Pak secara aturan.